Coba disapa. Halo, halo, selamat siang. Selamat siang, Pak. Selamat siang, Pak. Bapak. Selamat siang, Pak. Sama-sama ya. Baiklah, pada siang hari ini kita kembali lagi membahas tentang sifat dan ciri jadi sistematik. Saya juga sebelumnya minta maaf apabila dalam pemberian kuliah ini tidak begitu saya tidak lama-lama karena saya ada nanti jam 2 ada keperluan ya. Tapi ini yang penting isinya aja. Inti daripada kuliah ini. Baik, Pak. Jadi sebelum saya mulai kita awali dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi ciri didefinisikan sebagai wujud yang merupakan pernyataan atau ekspresi sifat yang dapat diukur, dihitung, atau diberi penilaian lain. Hampir semua kegiatan ini, hampir semua kegiatan botani, terutama botani sistematik, melibatkan sifat dan ciri tumbuhan beserta variasinya. Sifat dan ciri inilah yang memungkinkan orang menggambarkan konsep dan mengenal suatu takson. Sifat secara umum ini dapat diartikan sebagai tanda yang mengacu pada bentuk, kemudian susunan, atau kelakuan pertumbuhan yang dapat digunakan untuk membandingkan, mendeterminasi, menginterpolasi, atau memisahkan suatu tumbuhan dari yang lainnya. Pernyataan atau perbedaan variasi sifat disebut dengan ciri suatu sifat. Contoh sifat adalah tinggi pohon, pinggir daun, tinggi pohon yang 5 meter, pinggir daun yang bergerigi, merupakan ciri daripada sifat tinggi pohon dan pinggir daun itu. Sifat-sifat yang dijadikan dasar dalam mengadakan klasifikasi
berbeda-beda, tergantung orang yang mengadakan klasifikasi dan tujuan yang ingin dicapai dengan pengklasifikasian itu. Organisme yang sama dengan pemilihan sifat yang berbeda dapat mengakibatkan hasil serta klasifikasi yang berbeda pula. Pencirian hampir semua pencirian hampir semua kegiatan botani sistematik melibatkan sifat dan ciri tumbuhan beserta variasinya. Sifat dan ciri inilah yang memungkinkan orang menggambarkan konsep dan mengenal suatu takson. Ciri didefinisikan sebagai wujud yang merupakan pernyataan ekspresi sifat atau yang dapat diukur, dihitung, dan diberi penilaian lain. Ciri didefinisikan sebagai wujud yang merupakan pernyataan atau ekspresi sifat yang dapat diukur, dihitung, dan diberi penilaian lain. Hampir semua kegiatan botani sistematik itu melibatkan sifat dan ciri tumbuhan beserta variasinya. Sifat dan ciri inilah yang memungkinkan orang itu mengembangkan konsep dan mengenal suatu takson. Sifat secara umum itu dapat diartikan sebagai pertanda yang mengacu pada bentuk, kemudian susunan, atau kelakuan tumbuhan yang dapat digunakan untuk membandingkan, mendeterminasi, mengkoreksi, atau memisahkan suatu tumbuhan dari yang lainnya. Pernyataan atau keadaan variasi sifat disebut dengan ciri suatu sifat. Contoh sifat ini tinggi pohon atau pinggir daun, tinggi pohon 5 meter, pinggir beringgit, merupakan ciri daripada sifat tinggi pohon. Sedangkan sifat secara umum itu didefinisikan sebagai pertanda atau media yang pertanda atau tanda yang mengacu pada bentuk, susunan, tingkah laku yang digunakan untuk membandingkan, mendeterminasi, mengintegrasikan, dan menambahkan antara organisme satu dengan yang lainnya. Jadi sifat ini sering dibedakan dengan ciri. Jadi lebih ditekankan pada ekspresi dari suatu sifat. Sifat-sifat yang dijadikan dasar dalam mengadakan klasifikasi
dan tujuan yang lain ini, dan tujuan yang ingin dicapai dengan menggunakan sekuasi. Organisme yang sama itu dengan pemilihan sifat yang berbeda dapat hasil klasifikasi yang berbeda pada asas takson apa ini? Tadi Mama baru keluar. Macam sifat taksonomi, sifat kuantitatif dan sifat kualitatif. Sifat taksonomi kuantitatif adalah sifat yang cirinya dapat dilihat secara langsung dengan cara menghitung atau mengukur dan dinyatakan dalam angka. Contohnya ada lebar daun, panjang perbungaan yang dinyatakan dalam ciri, atau jumlah benang sari, jumlah lembar mahkota bunga yang dinyatakan dalam angka. Sifat kualitatif ini digambarkan dengan bentuk dan bukan dalam angka. Sedangkan sifat secara umum itu didefinisikan sebagai pertanda atau candera yang mengacu kepada bentuk, susunan tingkah laku yang digunakan untuk membandingkan atau mendeterminasi, mengintegrasi, dan memisahkan secara antara organisme satu dengan yang lain. Sifat sering dibedakan dengan ciri yang lebih tekan pada ekspresi dari suatu sifat. Jadi sifat-sifat yang dijadikan dasar dalam mengadakan klasifikasi berbeda-beda tergantung pada orang yang mengadakan klasifikasi dan tujuan yang ingin dicapai dalam pengklasifikasian itu. Organisme yang sama dengan pemilihan sifat yang berbeda dan hasilnya dari klasifikasi berbeda pula. Jadi macam-macam taksonomi, sifat kuantitatif dan kualitatif. Sifat taksonomi kuantitatif itu adalah sifat yang cirinya dapat dinilai secara langsung dengan cara menghitung atau mengukur dan dinyatakan dalam bentuk angka. Contohnya adalah lebar daun, panjang pembungaan yang dinyatakan dalam
cm atau jumlah benang sari jumlah lembar mahkota bunga yang dinyatakan dalam angka atau jumlah benang sari, jumlah lembar mahkota kualitatif digunakan dengan bentuk dan bukan dalam angka. Sifat kualitatif itu mempunyai nilai yang lebih penting daripada sifat kuantitatif. Sebab sifat kualitatif itu kadang-kadang mempunyai kisaran yang luas, terutama pada sifat yang berasal dari bagian vegetatif yang seringkali dipengaruhi oleh faktor yang lingkungan. Sifat taksonomi juga dapat digolongkan atau sifat yang lunak, dan dapat sifat yang jelek, sifat yang baik untuk keperluan botani sistematik adalah tidak mudah terpengaruh oleh faktor lain. Konsisten atau relatif stabil dalam populasi takson. Kegunaan sifat memiliki manfaat atau kegunaan sifat dalam taksonomi tumbuhan itu adalah sebagai bahan untuk menyusun deskripsi tumbuhan, sebagai bahan untuk mengidentifikasi jenis tumbuhan tertentu, sebagai bahan untuk pembahasan suatu takson dan sebagainya. Macam sifat taksonomi. Tadi ya. Kemudian sifat kualitatif mempunyai nilai yang lebih penting daripada kuantitatif, sebab sifat kuantitatif kadang-kadang mempunyai kisaran yang luas, terutama pada sifat yang berasal dari bagian vegetatif yang seringkali dipengaruhi oleh faktor lingkungan. Sifat taksonomi juga dapat digolongkan atas sifat yang baik dan sifat yang jelek. Sifat yang baik ini untuk kegiatan keperluan petani sistematik adalah tidak mudah terpengaruh oleh faktor lingkungan. Kemudian sifat analisis dan sintesis. Sifat analisis adalah sifat yang digunakan untuk identifikasi sendirian dan batas takson. Sifat sintesis ini adalah sifat yang terdapat secara serba sama dan luas, merata pada seluruh anggota suatu takson bertingkat yang lebih tinggi. Sifat sintesis itu digunakan merupakan suatu sifat alami yang konstan, yang tidak serupa dengan sifat
analisis yang disediakan bisa pengakuan suatu kelompok yang dalam penggunanya untuk menyatukan kelompok kecil menjadi kelompok yang lebih tinggi tingkatannya. Sifat yang baik dan sifat yang tidak baik. Untuk taksonomi sifat yang baik, untuk taksonomi memiliki persyaratan, yaitu bukan sifat yang memiliki variabilitas genetika intrinsik tinggi, sifat yang tidak mudah mengalami perubahan oleh modifikasi lingkungan sederhana. Kemudian menunjukkan eksistensi atau menunjukkan konsistensinya, yaitu sesuai dengan sifat-sifat yang ada dalam suatu sistem alami. Kemudian sifat politik. Sifat politik itu merupakan suatu sifat yang pertama-tama juga menunjukkan informasi yang tentang filogeni dari golongan dan akhirnya berhubungan dengan perkembangan sifat. Kemudian sifat kladistik. Sifat kladistik yaitu merupakan sifat yang mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan sifat evolusinya. Suatu keturunan dari populasi organisme yang dianggap sebagai nenek moyang yang tetap mempertahankan identitasnya dari keturunan tadi, dan mereka mempunyai kecenderungan secara evolusi dan dinyatakan historis dari, jadi merupakan suatu studi hipotesis atau evolusi suatu organisme. Kemudian sifat genetik adalah suatu studi yang mengklasifikasikan berbagai macam organisme berdasarkan kesamaan atau kemiripan morfologi yang bisa diobservasi tidak tergantung pada asal organisme yang bersangkutan. Jadi pernyataan atau keadaan variasi sifat disebut ciri suatu sifat. Contoh, sifat tinggi pohon, pinggir daun, tinggi pohon 5 meter, pinggir daun rata, bergerigi, berenggit, dan merupakan ciri daripada sifat tinggi pohon yang dan pinggir daun. Sifat secara umum dibedakan sebagai pertanda atau candera yang mengacu kepada bentuk susunan. Tingkah laku yang digunakan untuk membandingkan, mendeterminasi, menginterpretasi, dan memisahkan
antara organisme satu dengan organisme yang lain. Sifat sering dibedakan dengan ciri lebih ditekankan pada ekspresi dari suatu sifat. Sifat yang dijadikan dasar dalam mengadakan klasifikasi berbeda-beda tergantung orang yang mengadakan klasifikasi dan tujuan yang ingin dicapai dengan pengklasifikasian. Ada organisme yang sama dengan pemilihan atau sifat itu mengakibatkan hasil klasifikasi yang berbeda pula. Kemudian penggunaan sifat. Sifat itu memiliki manfaat atau kegunaan sifat dalam taksonomi tumbuhan ada sebagai bahan untuk menyusun deskripsi tumbuhan, sebagai bahan untuk mengidentifikasi pada tumbuhan tertentu, sebagai bahan untuk pembatasan satu takso, sebagai bahan yang pertimbangan dalam menyusun klasifikasi tumbuhan, kemudian mencantumkan macam sifat dalam taksonomi, sifat umum dan sifat analisis, dan sifat sintesis. Sifat analisis adalah sifat yang digunakan untuk identifikasi, pencirian, dan pembatasan takson. Sifat sintesis adalah sifat yang terdapat serba sama dan luas merata pada seluruh anggota suatu takson bertingkat yang lebih tinggi. Kemudian sifat kualitatif dan kuantitatif. Sifat kuantitatif itu adalah sifat yang tidak diberikan dalam penilaian untuk misalnya alternatif daun, tipe plasenta, tekstur, dan sebagainya. Sedangkan alat kuantitatif meliputi penilaian yang dihitung kerapatan atau penilaian numerik lainnya. Kegunaan sifat. Kita mempunyai manfaat atau kegunaan dalam taksonomi tumbuhan adalah sebagai bahan, ini sudah ya tadi. Sifat mikro dan makro. Sifat ini diacu berdasarkan perspektif. Sebenarnya dari keadaan dan kadang juga pada tipe metode itu mendapatkan data. Misalnya dengan menggunakan TEM atau SEM, kromatogram, elektroforesis, dan sebagainya. Sifat biologis ini mempunyai sifat yang jelas atau perannya penting sebagai organisme. Sifat baik dan sifat tidak baik ini untuk taksonomi. Sifat yang baik untuk taksonomi memiliki persyaratan, yaitu bukan sifat yang memiliki
variabilitas genetik intrinsik tinggi, kemudian sifat yang tidak mudah mengalami perubahan oleh menegosiasi sederhana menunjukkan konsistensi, yaitu sesuai dengan korelasi dari sifat yang ada dalam suatu sistem alam klasifikasi. Dari suatu alam sifat politik. Sifat politik ini merupakan suatu sifat yang pertama-tama juga menunjukkan informasi tentang filogeni dari golongan dan akhirnya berhubungan dengan perkembangan sifat. Sifat kladistik atau sifat kladistik yang merupakan sifat yang mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan asal evolusinya. Jadi merupakan suatu studi hipotesis akan evolusi suatu organisme. Sifat genetik. Genetik adalah suatu studi yang mengklasifikasikan berbagai macam organisme berdasarkan kesamaan morfologi dan sifat lainnya yang bisa diobservasi, tidak tergantung pada asal evolusi. Demikian yang bisa saya sampaikan. Jadi saya minta maaf karena sudah ditunggu sama keluarga. Jadi kuliah pada hari ini saya akhiri sampai sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih Bapak. Kembali.